Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Imamat, salah satu dari kitab-kitab Pentateuch tulisan Musa dalam Perjanjian Lama, dan kita masih mempelajari pasal 16, masih membahas tentang sebuah hari penting dalam sejarah orang Yahudi, yaitu Hari Pendamaian yang Agung. Kita telah membahas dalam episode sebelumnya tentang apa itu Hari Pendamaian. Kita tahu bahwa itu jatuh pada hari ke-10 di bulan yang ke-7. Itu adalah hari dalam setiap tahun di mana imam besar masuk ke balik tirai, ke dalam tempat Maha Kudus. Tempat Maha Kudus adalah bagian ketiga dari kemah pertemuan. Kemah pertemuan terdiri dari pelataran luar, lalu tempat kudus, lalu tempat Maha Kudus, di mana hanya ada tutup perjanjian dan tutup pendamaian. Pertama-tama, ia harus masuk ke sana dengan asap ukupan, lalu dengan darah lembu, sebagai korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri dan keluarganya, lalu ia masuk membawa darah seekor kambing, kambing dari korban penghapus dosa bagi semua orang atau bangsa Israel. 3 kali masuknya ini berbicara tentang sesuatu yang Kristus telah selesaikan, karena semua simbol perjanjian lama digenapi dalam pribadi Kristus, dan Allah melewati dosa-dosa di masa lalu karena kesabarannya sampai Kristus datang untuk menggenapi karyanya. Rincian-rincian lain akan kita ketahui tentang Hari Pendamaian dan prosedur-prosedurnya dalam episode kali ini. Persiapkan Alkitab Anda dan ikuti studi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan, kirimkan kepada kami, dengan kasih karunia Tuhan kami akan menjawab. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, di episode sebelumnya kita telah memulai pasal 16 dan membahas tentang sebagian besar Hari Raya Pendamaian yang Agung, dan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita. Jadi izinkan saya membaca kembali beberapa ayat dimulai dari ayat 15 dalam pasal 16, dan kita akan melihat ide-ide utama dari Hari Raya Pendamaian. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian harus diperbuatnya seperti darah lembu jantan, yakni memercikannya ke atas dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir dalam kemah pertemuan. Bila Harun sedang mengadakan pendamaian di tempat kudus bagi dirinya, keluarganya, dan juga bangsa Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian. Ia harus mengambil sedikit darah, lembu jantan dan domba jantan dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan, serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Perkataan ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Kita tahu bahwa ia sedang masuk dengan membawa darah lembu bagi dirinya sendiri dan keluarganya, juga darah seekor kambing bagi umat. Tetapi mengapa ada sebuah larangan di sini bahwa tidak boleh ada orang yang berada dalam kemah suci itu saat imam besar sedang melakukan pekerjaannya? Mengapa? Ia ingin menegaskan bahwa kita tidak berkooperasi dengan Tuhan Yesus dalam karya pendamaian. Misalnya dalam Yohanes pasal 13, Petrus yang adalah salah satu rasul terbesar yang memiliki semangat yang kuat terhadap Kristus, berkata padanya, "Aku siap pergi bersamamu. Aku akan menyerahkan nyawaku bagimu." Kristus menjawabnya, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Tidak ada seorang pun bersama Kristus sama sekali. Dari antara manusia dan bahkan Allah meninggalkan Kristus di pemandangan kayu salib seperti yang kita pahami dari seruannya.
yang tercatat dalam Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, yang merupakan frase keempat yang diucapkannya. Yang disebut dalam Matius 27 maupun Markus pasal 15. Karena karya pendamaian adalah sebuah karya yang harus Kristus kerjakan sendirian tanpa bantuan siapapun. Jadi di akhir Mazmur pasal 22, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Atau seakan ia ingin berkata bahwa tidak ada seorang pun dari semua manusia atau malaikat dengan siapa Kristus berbagi pekerjaan. Ia sendiri telah mengerjakan ini. Jelas bahwa pengampunan dan pendamaian tidak berlaku atas Harun dan keluarganya saja, atau seluruh bangsa saja. Namun ia melanjutkan dalam ayat 17 dengan berkata bahwa setelah mengadakan pendamaian bagi dirinya sendiri dan keluarganya dan bagi seluruh jemaah orang Israel, kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ayat 20, setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah itu. Jelas bahwa ada pihak-pihak yang lain termasuk dalam pendamaian. Mohon beritahu tentang setiap pihak dan mereka mewakili apa? Ketika ia berbicara tentang kemah pertemuan dan tempat kudus, ia tidak hanya berbicara tentang orang Israel yang akan menikmati pendamaian. Tentu saja sampai sekarang mereka tidak menikmatinya. Kita akan melihat itu setelah beberapa waktu, namun harinya akan datang dan mereka akan menikmatinya. Hal ini berkaitan juga dengan rekonsiliasi segala sesuatu. Seperti yang kita pelajari dari Kolose pasal 1, bahwa Kristus akan memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, entah hal-hal yang di bumi maupun yang di surga. Semua ciptaan akan diperdamaikan. Izinkan saya mengatakannya dalam bahasa Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Arti dari dosa dunia bukanlah seperti yang dipikir oleh beberapa orang, dosa Adam, bukan. Namun kondisi kacau dan membingungkan yang ada di dunia ini. Kondisi ini akan berlanjut dan dunia akan terus dalam kekacauan dan kebingungan sampai Kristus memegang pemerintahan 1000 Saat-saat pemulihan tahunnya. segala sesuatu. Saat-saat pemulihan segala sesuatu. Saat-saat penyegaran dunia yang akan datang, regenerasi. Semua ini adalah nama-nama yang berbicara tentang pendamaian semua di masa mendatang. Keajaiban firman Allah lah yang kita banggakan dan pelihara. Bahwa itu tidak berkaitan dengan lembu korban penghapus dosa, sekalipun kita dapat berkata itu adalah satu keluarga. Dan lembu korban penghapus dosa, kita dapat bergabung dengan pendamaian segala sesuatu, tetapi tidak. Karena gereja adalah sesuatu yang sepenuhnya berbeda dari bumi dan sistem di bumi. Benar. Namun terkait dengan pendamaian segala sesuatu adalah rekonsiliasi keluarga Israel atau pendamaian bagi keluarga Israel karena mereka adalah suatu umat. Di bumi, pendamaian mereka tidak akan tergenapi kecuali dalam kaitan dengan memperdamaikan segala sesuatu. Ini adalah firman Allah yang kita pelihara dan kita banggakan. Lalu ada pendamaian bagi keluarga imam, keluarga Harun, yang adalah gereja terlebih dahulu. Lalu pendamaian bagi Israel dan terkait dengannya. Pendamaian bagi seluruh ciptaan atau anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lingkaran-lingkaran ini tampak dalam Kolose 1. Sebelum ia berbicara tentang memperdamaikan segala sesuatu di masa mendatang, ia berbicara tentang lingkaran pertama, yang adalah pendamaian kita sekarang. Oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Sebagai orang-orang percaya, di dalam gereja kita sekarang diperdamaikan. Ya. Segera akan ada pendamaian semua yang ada di bumi. Benar sekali. Tetapi ini juga tidak berarti akan ada persamaan antara mereka yang telah diperdamaikan sekarang dan seluruh bumi, karena gereja akan selamanya terus, bahkan selama kerajaan 1000 tahun dan sesudahnya, yaitu memiliki hak-hak istimewa pendamaian dan memiliki relasi khusus dengan Kristus dan dengan Allah. Tolong perhatikan bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Benar? Efesus 1, 3, dan 4. Namun mereka dipilih sejak sebelum dasar dunia dijadikan. Benar. Adakah perbedaannya? Sebelum atau sejak dasar dunia dijadikan, pada faktanya ada sebuah perbedaan. Di dalam kekekalan, di dalam kondisi kekal sejak mereka telah dipilih sejak dasar dunia dijadikan. Setelah zaman yang sekarang ini berakhir, akan ada kemah suci Allah, itu bukanlah kemah suci Allah. Akan ada Allah dan umatnya, merekalah umatnya. Lalu Kita adalah akan jadi kemah suci apa? Allah. Kita adalah bait suci. Gereja adalah kemah suci Allah Benar sekali. bersama manusia, bangsa-bangsa di zaman 1000 tahun dan setelah akhir kerajaan 1000 tahun. Efesus 3 ayat yang terakhir, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Mulai dari ayat 8 kita membaca tentang kambing Azalil. Ada banyak penolakan terhadap orang Kristen yang berbunyi engkau mempersembahkan seekor kambing untuk Azalil yang adalah seorang iblis. Bagaimana engkau menjawab orang-orang ini? Silakan Saudara Yosef. Pada faktanya kambing Azazel tidak berarti Azrael seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang, melainkan memiliki dua arti seperti yang dikatakan oleh para sarjana. Beberapa, seperti dalam Kamus Ibrani Inggris, karangan Strong, berkata bahwa kata Azazel artinya pemisahan. Artinya kambing yang dipisahkan. Ini terdapat dalam Strong nomor H5799. Bagi siapapun yang ingin meninjaunya kembali. Beberapa orang menganggapnya sebagai kambing yang dilepaskan Azazel. Maka dosa-dosa ditaruh ke atas kepala kambing ini yang adalah sebuah gambar dan simbol dari Tuhan Yesus Kristus. Persis seperti kambing yang disembelih dan masuk dengan bawa darahnya ke tempat kudus dan itu juga adalah sebuah simbol. Lalu mengapa ini merupakan sebuah simbol ganda? Karena ada banyak simbol ganda yang kita lihat dalam firman Tuhan karena kambing yang dilepaskan atau yang dipisahkan memikul dosa-dosa yang ditanggungan oleh umat Allah padanya, lalu kambing itu dilepaskan di padang gurun. Salah satu puisi yang berbicara tentang ide ini berbunyi, kambing ini tersesat di padang gurun dan di padang gurun kenangan akan kegagalanku berakhir. Aku tidak melupakan kambing itu, saksi terbaik pada hari kambing itu menanggung dosa-dosa. Lalu terjatuh di antara lapisan-lapisan debu kejatuhan-kejatuhanku di tempat yang tandus. Anda telah menunjuk kepada simbol ganda. Ya, Dan kita telah mempelajarinya sebelum ini di pasal 14. Dalam hukum mentahiran orang kusta, ada dua burung. Satu berbicara tentang Kristus dan salib Kristus, yang lain berbicara tentang kebangkitan Kristus. benar. Dan ini adalah dua karya yang telah Kristus kerjakan. Saya ingin tahu, apakah simbol ganda itu dalam pendamaian ini? Apakah kambing yang pertama, yang darahnya dibawa ke dalam tempat maha kudus dan pendamaian selesai dikerjakan? Ya. Namun kambing kedua yang hidup, apa peranannya dalam kisah ini? Agar dapat menegaskan pemikiran yang Anda tanyakan, ada dua kambing tetapi keduanya berbicara tentang Kristus. Yang satu ekor darahnya dibawa masuk ke tempat maha kudus. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Lalu apa yang dikerjakan oleh yang kedua? Dalam Yesaya 53 yang adalah pasal yang paling terkenal yang berbicara tentang kayu salib, dalam perjanjian lama, kita membaca lebih dari satu kali tentang pemikiran ganda ini. Misalnya, ia memberitahu kita, di dalam ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Maka Kristus tertikam karena pelanggaran-pelanggaran kita, sebuah gambar tentang kambing yang disembelih. Namun sesudah itu kita diberitahu dalam ayat selanjutnya, kita sekalian sesat seperti domba masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, jadi Kristus tertikam dan Kristus memikul dosa-dosa kita. Sebuah gambar tentang kambing yang disembelih dan kambing yang kepadanya ditanggungkan dosa-dosa umat. Pasal yang sama, Benar. dalam ayat yang ke-12, ia memberitahu kita tentang kambing yang mati, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Segera sesudah itu ia memberitahu kita tentang kambing yang memikul dosa. Ia berkata, ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak karena Kristus telah masuk dengan membawa darahnya sendiri, tempat maha kudus, dan di sini kita melihat sebuah aspek pendamaian. Lalu dosa-dosa orang percaya diletakkan ke atasnya dan di sini kita melihat aspek substitusi. Kristus telah memperdamaikan dan Kristus telah menggantikan kita. Ia tidak menggantikan semua manusia, tidak. Ia hanya menggantikan orang-orang percaya, itulah sebabnya orang-orang berdosa akan dihukum. Namun ia memperdamaikan bagi dosa-dosa orang percaya dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Benar. Agar bisa lebih rinci tentang kambing kedua yang adalah kambing untuk Azazel, Anda menyinggungnya terkait dengan substitusi dan juga Ya. penggantian. Jadi jika kambing yang disembelih berbicara tentang pendamaian, Ya. ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Ya. Tapi saya ingin tahu tentang kambing yang menghapus segala dosa dan pelanggaran dari perkemahan yang berbicara tentang menghapus dosa. Dalam siapa persisnya? Terkait dengan siapa? Seperti telah kita katakan, substitusi adalah hanya untuk orang-orang percaya. Ada sebuah ayat indah dari Mazmur 103, sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dosa-dosa kita sepenuhnya dihapuskan dari kita, sehingga ia berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Itu sudah selesai. Seakan-akan catatannya sudah koyak. Tidak ada catatan buruk tentang saya sama sekali. Itulah sebabnya ia menghapus segala pelanggaran dari kita dan semua dosa dibuang ke dalam tubir laut.
Ini berarti engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ini menegaskan bahwa semua dosa kita telah disingkirkan dari kita secara total. Saya memahami ini sekedar demi kepentingan hadirin terkasih kami. Bahwa darah korban persembahan, darah pendamaian telah menyelesaikan kasus dengan Allah. Ya, Namun kambing yang lain yang menanggung segala dosa dan pelanggaran dan menyingkirkannya dari perkemahan, seakan-akan menyingkirkan dosa-dosa dari hati nurani saya sehingga orang percaya bisa tenang dengan hati nurani yang dikuatkan. Karena seringkali bagi seorang percaya, khususnya selesai dengan Allah melalui karya Kristus di kayu salib, namun di hadapan hati nuraninya, dosa-dosanya masih di sana, dan dosa saya selalu di hadapan saya. Mohon beritahu kami tentang aspek ini. Bagaimana memiliki suatu hati nurani yang bebas dari dosa-dosa dalam kaitan dengan kisah tentang kambing Azazel ini. agar hati nurani pemirsa dikuatkan jika ia seorang percaya yang tulus bertobat, saya akan katakan bahwa Harun di sini sedang melakukan suatu karya yang menakjubkan. Ketika ia berkata dalam ayat 21, Harun akan menumpangkan kedua tangannya di atas kepala kambing yang hidup lalu berkata, akuilah ke atas kambing itu semua dosa orang Israel dan semua pelanggaran mereka mengenai dosa mereka. Pertanyaan saya, apakah Harun benar-benar melakukannya? Bahwa ia mengakui semua dosa dan pelanggaran dan kejahatan. Apakah ia mampu melakukan itu? Adakah orang di alam semesta ini yang tahu semua dosa orang Israel? Atau apakah ia melakukan itu sebagai suatu kesatuan? Oke, jika ia tidak dapat melakukan itu, tetapi ada sebuah ayat yang indah yang saya baca di dalam Yesaya 53, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Apakah Allah tahu semua dosa saya? Tentu. Ia tahu semua dosa kita? Pasti. Apakah ia tahu dosa-dosa semua orang percaya yang telah bertobat? Jawabannya, iya. Allah adalah Dia yang telah menanggungkan dosa-dosa pada Kristus. Demikianlah yang saya yakini. Allah tidak dapat lupa, jadi semua dosa saya ditanggungkan kepada Kristus. Lalu tak ada lagi dosa pada saya. Benar. Dosa tidak ada lagi atas saya. Benar. Lalu saya paham dari Anda bahwa kambing pertama adalah untuk Tuhan. Itu berbicara tentang pendamaian, namun kambing untuk Azazel berbicara tentang menyingkirkan dosa-dosa. Dan dalam kaitan dengan substitusi dan penggantian dari orang-orang percaya, dan Benar. juga menghapuskannya dari hati nurani orang percaya. Benar. Sehingga seorang merasa tenang dan hati nurani dikuatkan. Kasusnya diselesaikan di hadapan Allah dan karya Kristus menghapuskan dosa-dosa dan memisahkan dari dosa-dosa kita. Benar? Benar. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Di ayat 23, sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya. Ketika ia masuk dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana, ia harus memakai pakaian sendiri lalu keluar mempersembahkan korban bakar sendiri dan korban bagi bangsa itu. Apakah yang kita pahami dari menanggalkan pakaian sendiri dan mengenakan pakaian yang lain? Silakan. Kita bisa memahami bahwa ia telah menyelesaikan karyanya, karya pendamaian. Untuk dapat memulai suatu karya baru karena dalam perjanjian lama, tidak ada yang lebih besar dari menyelesaikan pekerjaan dan duduk. Selanjutnya tiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Selesai sebagian, tetapi lama-kelamaan karyanya berlanjut sampai Kristus datang. Ia adalah satu-satunya pribadi yang akan berseru, sudah selesai. Ia telah menyelesaikan karyanya secara komplit. Jadi Harun mengenakan pakaian kemuliaan dan keindahan adalah sebuah kiasan bagi hadirat dan kemuliaan Kristus Benar setelah ia menyelesaikan karyanya. Ya. Baik, terima kasih. Sesudah itu, ia mempersembahkan sesuatu yang disebut korban bakaran. Ya. Dalam ayat 24, ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri, lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Peranan korban bakaran dalam kaitan dengan Hari Raya Pendamaian, kita tahu bahwa Hari Raya Pendamaian ada sebuah korban penghapus dosa. Entah itu lembu untuk Harun atau keluarganya atau kambing untuk umat. Apakah peranan korban bakaran? Seperti yang kita pahami sebelumnya, korban penghapus dosa menyingkirkan rasa bersalah dari kita. Korban itu menyingkirkan dosa dari kita.
Namun korban bakaran membuat kita menikmati apa yang kita tidak miliki dalam kita, yang adalah kesempurnaan Kristus dan kepuasan Allah dengan kita. Seakan-akan kesalahan disingkirkan, namun ini tidak cukup. Kepuasan Allah harus turun atas umatnya, dan inilah yang telah terjadi. Ketika Anda baca misalnya Mazmur 85, engkau telah berkenan kepada tanahmu. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Jadi Allah tidak hanya menghapus kesalahan kita, tapi ia membuat kita menikmati perkenanannya. Benar. Diketahui bahwa korban penghapus dosa pada Hari Raya Pendamaian darahnya dibawa ke dalam tempat Maha Kudus. Bagaimana dengan dagingnya? Saya akan baca tentang hal ini dalam ayat 27 dan tolong komentari lembu jantan dan kambing jantan. Korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar sampai habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air. Baru dia boleh masuk ke dalam perkemahan. Apa yang kita lihat dalam pembakaran daging korban penghapus dosa di luar perkemahan? Saya melihat di dalamnya apa yang Rasul Paulus katakan dalam Ibrani 13 ayat 11-13. Apa yang telah ia katakan? Ia berkata bahwa karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Jadi seakan ada dua karya yang telah dilakukan. Imam besar masuk ke tempat Maha Kudus dengan membawa darah. Sebuah gambaran dari Kristus yang masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat Maha Kudus dan memperoleh pendamaian kekal. Tetapi, bagaimana dengan murka Allah terhadap dosa? Apakah Kristus menanggung murka Allah? Jawabannya adalah ya. Kapan dan di mana? Di Kalvari selama masa-masa kegelapan. Ketika ia berkata dalam Ratapan 1 ayat 13, dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Lalu Kristus masuk dengan membawa darahnya ke dalam tempat kudus karena darah memperdamaikan jiwa. Oke, dan murka Allah terhadap dosa yang saya telah lakukan, pada siapakah itu akan ditanggungkan? Ia mengatakan yang berikut dalam Mazmur, aku tertekan oleh panas murkamu. Terima kasih Tuhan, murka telah dihapuskan dan perkenanan datang dan kita bahagia dengan karya Kristus yang ia genapi di atas kayu Di luar salib. perkemahan, Ya, di luar tembok kota. benar. Bagaimana dengan kita sekarang dalam kaitan dengan perkemahan dan di luar perkemahan? Panggilan apa yang kita miliki? Panggilan kepada kita juga adalah untuk keluar kepada Dia yang menanggung kehinaannya. Artinya itu adalah hak istimewa dan tanggung jawab kita untuk melakukan apa? Apa hak istimewa kita? Hak istimewa kita dalam Ibrani 10 ayat 19, apakah yang ia katakan? Jadi saudara-saudara penuh keberanian dapat masuk, lalu sebagai orang tebusan kita masuk, tetapi kemana? Bukan ke dalam tempat kudus. Bahkan bukan ke tempat Maha Kudus karena hari ini tidak ada tempat kudus atau tempat Maha Kudus karena tirainya sudah koyak. Jadi keduanya disebut tempat Maha Kudus. Wow, inikah hak istimewa kita miliki? Ya, tetapi bagaimana dengan tanggung jawab kita? Karena itu marilah pergi kepadanya di luar perkemahan. Perhatikanlah bahwa kita tidak pergi keluar perkemahan seperti halnya sebuah pemisahan orang Farisi. Tidak, kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Kata kepadanya ditulis sebelum di luar perkemahan. Tepat seperti dikatakan, kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Kita tidak hanya meninggalkan berhala-berhala, tetapi kita datang kepada Allah. Kita pergi kepada Kristus di luar perkemahan. Adalah baik bahwa Anda memberitahu kita tentang hak istimewa, bahwa kita memiliki keberanian masuk ke tempat Maha Kudus. Ya. Tidak ada ekspresi dalam perjanjian baru bahwa kita masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Tidak, Tempat Maha Kudus ada di perjanjian lama, benar sekali. itu dipisahkan dari tempat kudus oleh sebuah tirai. Benar. Ketika kita menyanyi himne, saya berharap untuk menaruh perhatian pada ekspresi-ekspresi kita. Benar. Tidak ada lagu yang bisa berkata kita masuk ke tempat Maha Kudus. Bila saya berkata tempat Maha Kudus, maka tirainya masih ada di sana, memisahkan yang kudus dan Maha Kudus. Dan Oleh darah Kristus kita sekarang penuh Benar. keberanian masuk ke tempat kudus. keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus melalui Dia. Betapa menakjubkan. Kebesaran Dia yang memberi dengan begitu murah hati seperti hatinya. Saya ingin mendengar sebuah komentar terakhir tentang hari itu. Hari Raya Pendamaian yang Agung. Ya, Kita diberitahu itu adalah merendahkan diri dengan berpuasa dalam ayat 29. ya, Ketika ia berkata, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus berpuasa. Ya. Itu adalah satu-satunya hari di mana orang diminta untuk berpuasa. ya. Itu adalah hari untuk merendahkan diri dengan berpuasa. Mengapa hal itu berkaitan dengan berpuasa, sekalipun itu adalah hari kelegaan bagi orang Israel? Memang benar bahwa itu adalah hari terbesar dalam kalender Ibrani. Beberapa orang berkata bahwa di sini relasi antara Allah dan umatnya dibentuk pada hari raya pendamaian.
Dan korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Keduanya memiliki persekutuan, namun relasi yang dibentuk didasarkan pada hari raya pendamaian, tetapi tidak pernah memisahkan dari pengakuan tentang keadaan serta kesalahan kita. Kita berkata bahwa sebagai sebuah gereja, kita menikmati berbagai hak istimewa dari pendamaian, namun orang Israel belum. Belum mengapa? Karena mereka belum bertobat. Benar. Menggunakan bahasa Zakaria pasal 12 ayat 10, mereka belum meratap. Dan mereka tidak akan menikmati berkat-berkat hari raya pendamaian pada masa mendatang sampai mereka melihat Kristus dan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan meratapi Dia. Barulah setelah itu mereka meratap dan mengakui dosa mereka, mereka akan menikmati berkat-berkat pendamaian. Baik, akan ada satu diskusi yang lebih rinci tentang Hari Raya Pendamaian dan masa mendatang ketika kita mempelajari Imamat 23. Benar sekali. Sekarang mari kita rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kambing pertama sebagai korban penghapus dosa dan memberitahu kita tentang pendamaian. Tapi kambing kedua yang adalah yang hidup, untuk Azazel yang artinya kambing yang dipisahkan atau dilepaskan. Itu memberitahu kita tentang penggantian. Jika Harun meletakkan tangannya ke atas kambing yang hidup dan mengakui semua pelanggaran umat Israel, yang memberi semangat kepada saya adalah Allah telah meletakkan pelanggaran kita pada Kristus sehingga dosa saya tak ada lagi. Karya Kristus memberikan semangat kepada kita karena di dalamnya kini kita memiliki hak istimewa dan tanggung jawab. Hak istimewa bahwa kita memiliki keberanian untuk masuk bukan hanya ke tempat kudus, tapi ke tempat yang maha kudus oleh darah Yesus. Dan tanggung jawabnya adalah karena itu malah kita pergi bukan di luar perkemahan, tapi malah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kata pendamaian memiliki sebuah bunyi yang indah bagi jiwa. Siapakah yang tidak mengharapkan suatu hari untuk menikmati karya ini, bahwa dosa-dosa mereka diperdamaikan? Siapa yang tidak mengharapkan suatu hari di mana mereka menerima sebuah pengampunan? Jika Allah menetapkan suatu cara untuk sebuah pendamaian dengan basis darah yang dibawa ke balik tirai dan dipercikan ke atas tutup pendamaian, yang adalah sebuah simbol pendamaian yang telah Kristus selesaikan, yang memasuki tempat Maha Kudus sekali untuk selamanya, telah memperoleh penebusan yang kekal. Siapakah yang sekarang mencari-cari pendamaian di luar pendamaian yang telah Kristus lakukan? Saya melihat orang memikul pelanggaran-pelanggaran di bahu mereka dan mencari ke utara, ke selatan, timur, ke barat. Mereka mencari ke tempat-tempat yang jauh, tetapi mereka kembali dengan dosa-dosa mereka di bahu mereka dan bahkan lebih lagi. Terlebih lagi mereka menciptakan cara-cara alternatif sebagai ganti jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada pendamaian di luar salib Kristus. Tidak ada pengampunan di luar salib Kristus. Karena tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Jadi Kristus harus datang dan disalibkan. Darah harus dicurahkan dan ia harus masuk dengan darahnya ke dalam tempat yang kudus untuk memperoleh pendamaian kekal. Pemirsa terkasih yang menanggung segala kesalahan dan pelanggaran di bahu dan tidak menemukan siapapun untuk menutupinya, tidak ada perbuatan-perbuatan yang menutupinya. Berderma ataupun bertapa tidak akan menutupi pelanggaran dan dosamu. Hanya satu yang dapat menutupinya, hanya darah Kristus. Berlindunglah di dalam Kristus dan nikmatilah pendamaiannya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.